Terima kasih sudah mengantarku pulang. Jangan repot-repot lagi di masa depan. Perkataan Direktur Lin ini juga sangat tidak pantas. Kamu tidak pernah berpikir untuk bekerja sama dengan Blue Ocean dan studioku. Semua yang terjadi hari ini hanya untuk menyusahkan keluarga Juang, untuk membuat kehebohan di Blue Ocean. Lin Mufan, perkataanmu benar-benar melampaui batas. Jangan karena kakakku dan Paman Lin adalah teman lama. Kamu bisa mengatakan semua yang seharusnya dan tidak seharusnya dikatakan. Lalu bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan hari ini? Apakah seharusnya? Kamu selalu berbicara tentang mempertahankan orang yang dihormati oleh semua orang di Blue Ocean. Presiden Zhuang, Nyonya Zhuang, sangat mungkin tidak memiliki marga Zhuang. Tang Lin, Kamu seharusnya berterima kasih pada ketajamanku. Bersyukur karena aku tidak segan-segan bertindak. Malah di sini menyalahkanku. Apa maksudmu? Lin Mufan. Paman Lin? Sangat mungkin adalah palsu. semua ini adalah dugaanmu. Sejak Xinyan kembali, telah diverifikasi oleh ketua direksi lama. Golongan darah dan DNA-nya, keluarga Zhuang, sudah memeriksanya. Bagaimana mungkin dia palsu? Verifikasi ketua direksi lama. Kamu mendengarnya sendiri. Uji DNA kamu melihatnya sendiri. Karena kamu tidak melihatnya sendiri, juga tidak mendengarnya sendiri, mengapa kamu percaya? Lalu bagaimana denganmu? Atas dasar apa kamu menduga? Menguji identitas Presiden Zhuang. Berdasarkan aset Blue Ocean yang hampir 10 miliar. Hanya dengan syarat ini, bisa menarik orang-orang dengan ambisi serigala, melakukan hal-hal yang tidak terduga. Tidak mungkin. Xinyan tidak akan melakukannya. Kamu adalah satu-satunya yang pergi ke luar negeri. Mengambil Zhuang Xinyan kembali. Apakah kamu pernah melihat Zhuang Xinyan yang asli? Apakah kamu benar-benar percaya orang ini sekarang adalah Zhuang Xinyan yang asli? Ketua direksi Zhuang dan ayahku mengirimku untuk menjemputmu. Kamu bilang saja ke kepala sekolah ikut, aku pulang ke keluarga Zhuang. Nama keluarga aku Shen, nama aku Shen Manning. Kayaknya kamu salah orang. Apa yang terjadi? Dia kok mirip banget sama aku. Sama persis. Kamu nggak percaya karena kamu suka sama dia. Enggak kok. Kamu suka sama dia, matamu udah bilang semuanya. Karena kamu suka sama dia. Kalau dia benar-benar palsu Zhuang Xinyan, kamu dan Paman Lin bukan cuma kehilangan keluarga Zhuang yang sudah dijaga puluhan tahun, tapi juga bakal terjerat dalam pusarannya dan nggak bisa keluar. Enggak mungkin. Dia berani pura-pura jadi Zhuang Xinyan, pasti ada tujuan tersembunyi. Aku pasti bakal ungkap kebohongannya, dan aku bakal bikin Yan Xingcheng datang ke sisiku. Tang Lin, kamu jangan gini dulu. Kita harus cari waktu yang tepat. Palen minai elidiki. Aku nggak bakal ikut sama kamu. Kamu bukan teman seperjalananku. Kedepannya nggak usah cari aku lagi. Tang Lin.
Cepat turunin aku. Jangan gerak. Itu kakek. Kamu capek aku gendong kamu ke atas istirahat. Masih harus jalan lagi. Bisa nggak kamu? Tunggu aku tidur dulu baru kamu pergi. Oke. Sore tadi, waktu berdiri di depan pintu gudang, aku beneran mikir aku nggak bakal selamat. Maaf. Kita nggak siap. Ada hubungannya apa sama kamu? Itu Tanglin yang sengaja ke aku. Tapi Tanglin lagi meragukan identitasku ya. Jangan-jangan dia udah tahu rahasia kita. Aku sama kamu di ruang desain kedua. Menerlin Limufan itu teman lama aku. Aku suka banget sama desainnya. Aku harap Mener Zhuang bisa naikkan dia. Kita bertiga ketemu langsung. Kayaknya belum. Juga. Kalau dia tahu, dia pasti nggak cuma datang ke perusahaan buat kerja sama. Nggak bakal minta aku buka pintu enkripsi. Untungnya hari ini. Untungnya korneaku adalah Xinyan. Yan Xingcheng. Awalnya, kau benci aku ya? Dulu Xinyan datang menyelamatkanku. Baru terjadi kecelakaan besar itu. Akhirnya dia pergi. Aku yang selamat. Kalau dulu dia nggak datang menyelamatkanku, nggak bakal terjadi semua ini. Nggak perlu nyumbang kornea buat aku. Manning. Ini bukan salahmu. Awalnya kau bisa celaka. Juga karena kau mirip banget sama Xinyan. Peluang selamat dari kecelakaan. Nggak bisa kau prediksi.
Soal matamu. Aku yang putuskan. Buat transplantasi ke kamu. Xing Cheng. Xinyan sudah pergi. Tapi kau harus hidup dengan baik. Aku akan hidup. Pasti hidup dengan baik. Aku mau bantu Xinyan menyelesaikan wasiatnya. Juga bantu kau dapatkan apa yang kau mau. Kita akan selalu bersama. Kan? Kau bilang dulu. Nanti akan kasih tahu semua kebenaran padaku, ya kan? Aku akan kasih tahu. Tapi bukan sekarang. Kenapa? Kau terlalu lelah, butuh istirahat yang cukup. Kasih aku waktu. Setelah aku selesaikan urusan Tang Lin dan Liu Guang, aku akan satu persatu pelan-pelan ceritain ke kamu. Tapi, Dengar. aku dengar kata-katamu. Baik, cepat tidur. Ayah. Ayah. Jangan pergi, jangan pergi. Ibu jangan pergi. Ibu. Jangan pergi, jangan pergi. Jangan pergi. Jangan. Xing Cheng. Jangan pergi. Xing Cheng. Jangan pergi. Xing Cheng. Jangan pergi. Bangunlah Xing Cheng, Xing Cheng, aku di sini. Aku di sini, jangan takut. Xing Cheng, dengarkan aku. Aku akan menemanimu, aku akan melindungimu. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu. Xing Cheng, kamu dengar aku kan, jangan pergi. Ikut aku. Xing Cheng. Kamu dengar tidak? Yan Xing Cheng. Ikut aku. Yan Xing Cheng. Ikut aku.
Nana lihat orang itu. Apakah itu Manning? Dia bukannya sedang kelaya di luar negeri, kenapa di sini? Dia bukannya menipu kita. Menipu Lao Shen kan? Ibu. Dia bukan Man. Dia adalah CEO perusahaan kita. Nama keluarganya Zhuang, namanya Zhuang Xinyan. Dia hanya orang yang mirip dengan Man. Kamu bilang dia. CEO Zhuang. Kamu mau keluar ya, aku tunggu. Tidak apa, tenang. Tapi mereka adalah aku. Kamu terus jalan saja. Jangan lihat. Aku tahu apa yang kamu mau. Maka kamu seharusnya tahu. Aku sudah menebak apa. Apa yang kamu tebak tidak penting. Maka beritahu aku apa yang seharusnya aku tahu. Semuanya. Baiklah. Tapi bukan di sini. Berani ikut aku. Manning. Ayah. Nonaku tenang. Kamu salah orang. Salah orang. Aku bukan Marga Shen. Aku juga bukan Man yang kalian cari. Putri. Guo Li Cheng. Coba kamu tunjukkan. Kamu luka di mana? Jangan dilihat, jangan dilihat. Ada darah tidak, mana lukanya, aku lihat. Jangan dilihat. Kenapa tidak boleh dilihat? Aku tidak akan bilang pantatku. Kalian benar-benar salah orang. Aku bukan orang yang kalian cari. Aku masih ada urusan duluan ya. Kamu bukan putriku, terus kamu siapa? Aku tidak mungkin tidak mengenali. Putri yang sudah aku besarkan lebih dari 20 tahun kan, ngomong dong. Lao Shen? Dia cucu perempuanku. Begini saja mereka masih bisa lolos.
Aku tidak percaya tidak bisa menemukan kelemahan kalian. Kali ini waktunya terlalu mepet. Kalau lain kali ada jodoh, silakan kalian berdua mampir ke rumah Zhuang. Aduh. Presiden Direktur Zhuang terlalu baik. Ku dengar putri Pak Shen mirip dengan cucu perempuanku. Iya, dunia ini luas. Ada saja hal yang aneh. Dua orang yang mirip. Bukan hal yang aneh kan? Ku dengar di luar negeri, ada negara yang sedang mengadakan aktivitas mencari kembaran. Ribuan orang yang mirip. Yanyan kami ini besar di luar negeri. Beruntung bisa mirip dengan putrimu. Itu artinya ada jodoh suatu saat nanti. Biarkan mereka bertemu. Mungkin begitu ketemu langsung jadi sahabat karib. Teman sehidup semati. Benar-benar Presiden Direktur Zhuang benar. Orang yang mirip ini. Pasti ada jodoh. Tapi putriku sudah diputuskan. Bawa putrimu ke keluarga Zhuang. Dan berteman dengan Xingyan. Minum teh. Jangan dipikirkan lagi. Orang tua itu sudah bilang, itu cucu perempuannya. Orang tua itu tidak mungkin bohong. Maning dia kuliah di luar negeri. Kalau tidak yakin telepon saja dia. Sudah lebih dari sebulan tidak ada kabar. Dia akan angkat teleponku. Telepon saja dia pasti tahu. Benar-benar. Halo ayah. Halo Maning, kamu di mana? Aku di Italia. Italia di mana? Florence. Maning, kamu seorang perempuan di luar negeri. Harus hati-hati dengan keselamatanmu. Jangan berteman dengan orang aneh. Jangan lakukan hal yang terlalu berbahaya. Ayah hanya ingin kamu aman. Pulanglah segera. Kalau kehabisan uang bilang saja ke ayah. Ayah tidak masalah bekerja keras. Ayah hanya ingin kamu makan dan berpakaian yang cukup. Ya ayah. Kenapa menangis Maning? Jangan menangis, nanti dilihat teman-temanmu. Ayah senang kamu aman. Ayah hemat biaya telepon, tutup ya. Xingyan. Kakek. Kenapa sepanjang pagi tidak melihat Xing Cheng? Yan Xingcheng.
Kalian berdua bertengkar. Menyesal. Dibawa dari Yunan. Kualitas terbaik. Aku tidak pernah minum kopi. Kenapa? Bisa susah tidur. Bisa mimpi buruk. Dalam hidupmu, masih ada mimpi buruk. Tentu banyak orang akan terganggu oleh trauma masa kecil. Saya tidak terkecuali. Usia dini. Trauma. 21 November 2004. Pagi itu sudah awan. Aku ingat dengan jelas. Sinyan baru saja selesai sarapan. Aku tidak sengaja jatuh, ayahku memeluknya. Bersiap untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi ketika aku baru saja berjalan ke pintu villa, keluarga sang bibi dan mobil misterian dalam perjalanan ke cabang luar negeri. Kecelakaan mobil. Tuan yang dilaporkan tewas di tempat. Keberadaan bibi di Zhuang tidak diketahui. Putra mereka Yanyi Sinyan menangis dan pingsan di tempat. Tetapi ketua lama Zhang segera memerintahkannya untuk pergi ke luar negeri sendirian. Tidak ada yang tahu kemana Sinyan pergi. Kemudian dia kembali dengan tunangan yang belum pernah terlihat. Duduk di posisi Presiden Blue Ocean Finistar. Saya mengagumi presiden baru yang berani. Tapi masalah terbesar adalah dia tidak bernama Zhuang. Dia tidak bernama Zhuang. Apa nama belakangnya? Nama belakangnya tidak penting. Yang penting adalah kau. Saya. Kenapa kau membawanya kembali? Mengapa mendorong dia ke posisi ini? Kau memaksa seorang gadis. Ini tidak adil untuk mengambil tanggung jawab besar untuk Sinyan. Kapan dunia ini adil? Maka Anda seharusnya tidak mengambil tanggung jawab Anda sendiri. Biarkan dia mengambil tanggung jawab. Anda mengatakannya lagi. Aku bilang 100 kali, dan aku tidak takut. Tapi bagaimana denganmu? Kau berani mengambil cincin di tanganmu. Apakah Anda melepasnya? Yanyi. Untuk menutupinya. Aku sudah memakainya selama 20 tahun. Jadi kau siap untuk mengembalikannya padaku? Jangan lari dan tangkap aku. Cepat, jangan lari.
tidak bisa menangkapnya. Kembalikan padaku. Cepat panggil orang. Lepaskan aku, kamu menahanku di sini. Tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Bahkan jika aku tidak membocorkan identitasmu, suatu hari keluarga Zhuang dan orang-orang Lanhai akan mengetahuinya. Bagaimana jika aku membunuhmu? Yani, kamu tidak bisa melakukan ini. Daripada melibatkan Shen Manning yang tidak dikenal. Bagaimana kamu tahu Shen Manning? Aku pernah melihatnya di Universitas Seni Luar Negeri. Meskipun aku tidak percaya pada doppelganger. Tapi Manning benar-benar tidak bersalah. Dia seharusnya tidak terlibat dalam situasi berbahaya ini. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Aku bisa membantumu mencari Xinyan. Xinyan sudah meninggal. Kamu pikir aku tidak ingin membawa Xinyan kembali? Aku rela melibatkan orang asing ke dalam keluarga Zhuang. Kamu pikir aku tidak ingin memberitahu kakek? Aku sudah kembali tapi aku tidak bisa. Jika semua orang tahu Xinyan sudah meninggal, bagaimana keluarga Zhuang akan berubah? Bagaimana Lanhai Yixing akan berubah? Mereka membunuh Xinyan. Jika aku tidak menemukan dalang di balik ini, masih akan ada orang yang terluka di keluarga Zhuang. Termasuk aku. Mungkin juga kamu. Tidak mungkin tidak akan lepaskan aku. Aku ingin menemui ketua lama, aku ingin menemui ayahku. Kamu tidak bisa menemui siapapun. Vortex ini. Sudah tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak ada. Apa-apa? Kamu kenapa? Siapa yang menyuruhmu berteriak keras-keras? Kamu mengintip. Siapa yang mau melihatmu? Pelan-pelan. Baiklah, ayo bangun. Dokter, bagaimana seriusnya? Sangat serius. Kalau terlambat sedikit lukanya akan sembuh sendiri. Tapi vaksin rabies tetap harus diberikan. Tunggu harus disuntik. Dokter, berapa kali suntikannya? Total 3 kali. Hari ini suntik dulu vaksin pertama, baik. Hari ini sekarang. Benar? Bisakah hari ini? Apa yang kamu lakukan? Bukannya suntik. Apa vaksin di rumahmu disuntikkan di pantat? Lengan? Sudah selesai berganti pakaian belum? Belum. Lambat sekali, cepat kemari. Waktunya suntik, kemari. Cepat. Sudah selesai berganti pakaian belum? Sudah. Tunggu sebentar. Aku punya rahasia sulit untuk diungkapkan. Apa? Aku takut. Cepat. Mau kau suntik atau tidak? Aku belum disuntik. Dokter, cepat. Meina, tunggu aku. Meina. Tidak bisa.
Lubang jarumnya terlalu sakit. Sepertinya vaksinnya disuntikkan di lengan. Aku salah ingat, aku tahu. Lenganku lebih sakit. Kayaknya jarumnya disuntikkan di kanan. Meina. Aku hanya ingin mengatakan satu kalimat satu saja. Aku satu kalimat sudah selesai. Maafkan aku. Hari itu aku tidak seharusnya kehilangan kesabaran. Untuk mencegahmu berbicara, aku sengaja menciummu. Tidak peduli alasan apapun, aku tidak menghormatimu. Itu salahku, maafkan aku. Aku dan Yuan Shuai kembali untuk membantu bos. Maaf, banyak hal yang tidak bisa kuungkapkan padamu. Tapi kamu harus percaya padaku, aku mengenalmu. Keinginanku untuk menjadi temanmu adalah serius. Apa kamu bisa memaafkanku? Aku tidak tahu apa yang kalian sembunyikan. Aku juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Tapi, hari ini ibuku dan Paman Shen pergi ke kantor. Aku baru sadar kita bukan dari dunia yang sama. Aku sangat marah dengan apa yang kamu lakukan hari itu, tapi... sudahlah. Fang Xiang, kita seharusnya bukan teman. Kenapa kita bahkan tidak bisa berteman? Karena aku tidak ingin bertemu kalian lagi. Bertemu pun tidak boleh. Tidak mengerti ya? Aku tidak ingin terjerumus lagi. Aku tidak ingin merasa sedih saat kalian pergi. Aku sendirian. Kami tidak akan pergi. Yang aku suka adalah Yuan Shuai. Kakek, Anak kecil, kemarilah. kakek kenapa belum tidur juga? Bagaimana denganmu? Sudah larut masih keluyuran. Aku tidak bisa tidur, jadi kepikiran untuk jalan-jalan. Kenapa sekarang tidak ada dia di sampingmu? Tidur pun tidak bisa ya. Kakek, apa yang kakek bicarakan? Aku dengannya. Bunga yang kita tanam beberapa minggu lalu, kenapa masih setinggi ini? Tidak bisa tumbuh lagi. Usaha kita selama musim ini sia-sia lagi. Kenapa, apakah kita terlalu sibuk? Tidak ada yang merawat atau... Apakah di sini terlalu pengap? pengap? Rumah ini selalu penuh dengan ketegangan. Selalu ada pikiran masing-masing. Tidak ada sinar matahari. Membuat orang sulit bernapas. Di lingkungan seperti ini. Apalagi tanaman-tanaman ini. Kakek, Bunga. Harus mekar di bawah sinar matahari. Tidak bisa dipaksakan.
Kenapa harus memaksakan? Tidak akan. Ada sinar matahari, ada air. Kalian tidak akan mati. Ini. Aku ingin menyiram. Sudah. Belum. Aku di sini dan di sini. Masih basah.
Kamu ngapain? Tidak ada. Sudah larut malam belum tidur. Tidur, aku akan segera tidur. Paman Guangi sudah lama tidak bertemu. Aku datang untuk melihatmu menggantikan kakakku. Aku juga berpikir kapan kakakmu bisa membawamu untuk menemuiku. Tidak menyangka kamu datang duluan. Kakakku setiap hari sibuk dengan urusan perusahaan. Tersandung aku tidak ingin menemaninya. Lagi mendengarnya mengoceh tentang urusan bisnis. Aku justru ingin mendengarnya berbicara tentang ini. Lan Hai dan Liu Guang sudah bertahun-tahun. Sebaiknya kita ubah hubungan kita. Kamu juga berpikir begitu. Kedua keluarga kita harus mengubah hubungan. Ketua Zhuang. Aku Tang Lin. Aku datang untuk meminta maaf kepada Anda atas nama kakakku. Anda tidak akan mengusirku keluarkan. Kupikir siapa gadis kecil itu. Ternyata permata keluarga Tang. Ketua Zhuang. Kakakku meskipun selalu di dunia bisnis, ingin bersaing dengan Lan Hai. Tapi di hatinya dia sangat menghormati Anda dan Lan Hai Yixing. Kami biasanya bertemu di berbagai pertemuan. Nah, hari ini membawa orang dan hadiah. Khusus datang mengunjungi Anda. Anda pasti tidak akan mengusirku keluarkan. Datang ke keluarga Zhuang adalah tamu. Mana ada mengusir tamu keluar. Anda baik sekali. Kalau begitu aku akan sering datang mengunjungi Anda dan Paman Guangi. Bagaimana? Baik. Tang Lin. Kenapa dia datang? Anak baik lepaskan. Benar baik. Gadis nakal seharian hanya tahu bermain. Tidak bisa membantuku melakukan sesuatu. Sama sekali tidak seperti kakakmu Maning. Guo Licheng, ayo bermain. Mama, bisakah kamu tidak selalu menyebut Man-Man? Lihatlah Paman Shen seperti apa. Baik-baik saja belajar di luar negeri. Tidak tahu apa yang dia khawatirkan. Jangan-jangan dia khawatir tentang Ketua Zhuang. Apakah kamu benar-benar menganggapnya sebagai putrimu sendiri? Bagaimana kamu bisa yakin kalau bukan? Orang tua mereka sudah muncul, apalagi yang perlu dibuktikan. Aku belum pernah melihat orang sepolos kamu. Kamu sudah hidup sendiri selama bertahun-tahun. Semua orang bersikap santai saja. Apakah ini jamuan ala banquet Hongmen? Kalau tidak, sayang sekali aku sudah punya pacar. Kalau tidak, gadis cantik ini cocok untukmu. Diperuntukkan bagi menantu laki-laki dari cucu perempuan kita. Aku tidak keberatan dengan acara perjodohan ini. Siapa tahu kamu benar-benar bisa bertemu seseorang yang kamu sukai. Hari ini hanya jamuan keluarga biasa. Karena Lin Lin datang mewakili kakaknya untuk mengunjungi kita. Ini juga dianggap sebagai cara untuk meredakan persaingan antara Liu Guang dan Lan Hai. Setelah bertahun-tahun berkompetisi, sebagai sesepuh, menjamu mereka adalah hal yang wajar.
Lin Lin hari ini membawa banyak hadiah. Melihat ada banyak orang, aku langsung meminta dapur untuk menyiapkan semuanya. Bu, kenapa semuanya mangga? Apakah kamu mendapat keberuntungan dari mangga? Kamu bicara sembarangan lagi kemarin. Ada 2 mahasiswa datang untuk survei. Mereka bertanya tentang apa yang paling disukai anak perempuan di Mereka rumah kita. Terus bertanya tentang makanan favorit. Jadi aku mencantumkan preferensi makananmu dan Maning. Kemudian, mereka malah memberiku 2 kotak besar mangga. Sudah lama aku tidak melihat pemuda yang begitu sopan. Survei sosial. Kenapa ada orang yang menyurvei preferensi rasa makanan orang lain? Ya, Mungkin. Ini bagian dari pendekatan sebelum penjualan permen karet lagi. Tapi mana mungkin mereka memberi mangga. Lagi pula kamu tahu bahwa Man-Man alergi mangga. Ingat dulu saat dia masih kecil dia pernah makan mangga. Nyaris saja nyawanya tak tertolong. Apakah ini tidak sesuai dengan selera Nona Zhuang? Aku dengar bahwa ketika Nona Zhuang masih kecil, makanan favoritnya adalah nasi campur buah. Aku sengaja meminta seseorang memilih mangga terbesar dan terbaik dari Hainan. Mangga Hainan terbaik. Sepertinya Nona Zhuang tidak berniat memberi kita kesempatan untuk mengubah permusuhan menjadi perdamaian. Atau mungkin ada sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dr. Tai. Ruang rekam medis mereka akan mengambil rekam medis dan sertifikat kematian 2 gadis itu. Dr. Tai. Oke. Baik, aku akan menunggu kalian kembali. Nona Zhuang belum menyentuh sumpitnya. Sepertinya dia benar-benar tidak suka makan hidangan buah. Kalau begitu,
Mangga sungguhan bisa menyebabkan alergi, bisa berbahaya. Maning alergi mangga, kamu tidak alergi. Cepat makan. Aku makan. Lagi pula ini adalah hidangan buah favoritku. Dan ini disiapkan langsung oleh Nona Tang. Tentu saja aku akan makan. Sepertinya benar-benar tidak sesuai dengan selera ya. Kalau begitu, Aku makan. Maaf kakek aku. Aku makan terlalu cepat. Sepertinya aku makan terlalu banyak. Aku ingin istirahat dulu di kamar. Haruskah aku memanggil dokter keluarga untukmu? Tidak perlu, aku istirahat sebentar saja kakek. Baik. Maaf ya Sinyan, kemarin kehujanan. Mungkin sedikit kedinginan, aku akan merawatnya sebentar. Maning, kamu kenapa? Aku. Alergi mangga. Shen Maning. Bangun Shen Maning. Maning. Bisa dengar aku bicara? Maning. Minum ini, buka mulut minum. Minum dengan cepat. Shen Maning cepat muntahkan. Semuanya muntahkan cepat.
Manding sudah tidak apa-apa aku di sini. Jangan pergi. Aku akan ambilkan sesuatu untukmu. Baik,